Pas beres Gantang juara 1, ada yang telepon gua kagak ada nomornya, kagak gua angkat, ya kan? Gua telepon balik, siapa nih? Tukang kandang dari Bandung, Pak Haji Ebo. Nah, bahasa penasaran itu yang bikin Pak Haji Ebo terkagum-kagum. Setelah parkir itu kontainer, ya lu juga pasti ada saksinya. Bahasanya Pak Haji Ebo apa? Nggak kebayang saya, pabrik saya, di produk saya dimuat pakai kontainer 40 feet. Nah, bener kan? Iya. Mendaftarkan organisasi kita ke Menkum kan nggak harus ada struktur. Itu mah kita aklamasi nih, Strukturnya iya udah jadi nih. Fiskudo kan bakalan nyusul. ya Tapi ADRT nggak dirubah tuh. nggak dirubah. Ketua umum Haji Ebo. Iya, tetap Fiskudo jadi ketua waktu itu. Di luar daripada ADART itu Kris Murdo, karena Pak Haji kan, wah jangan jadi ketua umum dah, gitu. 3 juta ke bawah, di atas 2 juta. Habis. Lihat duit. Lihat duit udah. Gila. Lu lihat duit, lah kan duit mah. Ya. Gua nggak ngitung, nggak megang, nggak apa. Gua cuma ngontrol semua kudu rapi, kan gitu. Pas gua lihat duit lah, tinggal dikit. Sedangkan ini tinggal nilai yang gede-gede. Yang gede-gede. Keadaan yang ada beres. Nah, mungkin ada yang kelewat 1-2, gue kagak ngerti dah. Pokoknya selama 1 minggu itu intensif. Oh ini belum, minta nomor rekening bayar. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari ini, dari berbagai wilayah. Ya emang paling banyak Jabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan Bang John Weaver, Bang JB. Apa kabar? Cakep, istimewa. Istimewa bro, karena ternyata Bang JB dalam dunia perburungan sekarang menjadi penasehat ya. Penasehat. Ini backsound kita sampai jam berapa nih kira-kira nih kereta? Sampai jam 12:30. Bolak-balik aja deh ya. Bolak-balik. Anak Bogor terkenal di kita. Penasehat BNR. Ya benar. Dan sekarang di sosial media ini lagi menggadang-gadang Presiden Cup yang ketujuh, di mana yang keenam aja ceritanya masih manis banget. Manis gak sih? Ya manis bagi sebagian orang, pahit bagi sebagian orang. Ya, karena semua pasti begitu. Tapi mau kita bahas bukan masalah Presiden Cup-nya. Yang kita bahas adalah sosok beliaunya, Bang John Weaver dalam dunia perburungan, berkarir nih. Oh, ada karirnya ya? Ya iya, buka IO segala macem. Kan berkarir namanya. Iya. Mulai tahun berapa? 2011. Cukup lama. 2011 tuh dulu kalau di Bogor orang pasti inget Gantangan Tirtania. Ya, dulu belum banyak lah gantangan di Bogor, ada 3 apa 4 gantangan gitu kan, dan itu salah satunya. Lu Bang yang diriin? Yang ngediriin temen, tapi yang ngelola gua. Oh. Lah, terus dojo tahun berapa tuh? Dojo 2013-2014 itu, 2013. Lanjut dari Tirtania itu gua anggap itu belajar. Bangkrut. Kagak bangkrut, nggak boleh lagi main di situ. Soalnya areal kolam renang kan. Bentar ya. Backsound kita, sorry bro. Backsound kita takut ganggu. Tirtania area oh ya, takut terganggu ya yang pada. Karena udah mulai rame. Usir dah lu. Nah itu dah. Padahal awalnya lu kan untuk meramaikan. Betul. Wah pokoknya yang kayak gitu udah sering. Berarti lomba burung ini bisa memancing animo orang untuk datang sebetulnya. Betul. Terus untuk mempromosikan. Nah
2002 adalah sekitar setahun, 2012, 2013 di Medio itu gua banyak lomba yang sekali lomba putus, sekali lomba putus. Oh iya. Nah, di 315 komplek militer tuh, di itu 2012. Terus di GOR beberapa kali. Untuk bikin lomba ya begitu. Nah baru dari main-main burung baru bikin gantangan depan rumah dojo 2014 tuh, 2013 lah akhir. Sempat di depan rumah itu ya dojo ya? Ya depan rumah dojo. Dojo itu apa? Dojo itu secara harfiah tempat pertandingan. Dojo. Karate. Nah, dojo itu lokasi pertandingan. Tempat latihan juga, sasana lah ya. Ya sasana. Ya, sasana. Kalau itu. Kalau tinggi sasana ya. Nah, tapi itu secara harfiah. Nah, epistemologinya begitu. Tapi itu gua ngarang karena dojo itu milik berdua, pas lagi singkatannya Dodi dan John. Nah, Dodi Naga. Dodi Naga. Oh, lu udah collab di situ. Udah collab, walaupun dia kolaborasi, maksudnya bukan collab baru nih. Kolaborasi. Iya, kolaborasi. Dia walaupun pasif, tapi gue yang ngejalanin. Oh iya. Nah, nambah lagi dojo di depan rumah gua sebelum gua tutup. Gua bikin lagi dojo di Lebak Wangi. Oh, itu yang lama tuh. Nah, gantangan legendaris di Bogor. Iya. Lama nggak kepake, gua aktifin lagi. Yang di kebun itu kan? Yang di kebun Lebak Wangi. Dari sini sebelah kanan. Ya. Di depan PT apa ya? Kenli. Kenli itu terkenal banget. Oh, itu. Itu gua situ sering datang kalau di situ. Itu tuh barangannya pepaya dulu kan. Iya, Maksudnya iya, ya, iya. pokoknya lapangan dulu belum ada gantangan pakai tenda. Ayi masih jadi juri ya? Ayo masih jadi juri. Juri di situ kan? Juri di situ. Iya. Juriin ikut lah pokoknya. Enak tuh tempatnya tuh, ada pohon hijau, pohon jambu. Wah, pokoknya pohon hutan semua di situ. Dan itu ada duren. terkenal, itu terkenal itu. Lama kan di situ kan? Oh, lama di situ. Terus? Emang itu lapangan legendaris. Nah, terus singkat cerita nih, itu masih berjalan dojo yang di Lebak Wangi, ya kan? Ternyata Dodi Naga, Hengki Nias, Setiaji Majid, sama siapa? Adi The King. Adi The King. Mereka bikin lomba dan lanut Di ATS. Lah sangkut pautnya apa malah Lebak Wangi Enterprise? Iya kan, Satu jalur. bukan. Dalam posisi dojo di Lebak Wangi, gua sama Dodi sebagai owner, itu nggak ada sangkut pautnya. Mereka tanpa gua tahu, ya kan, tanpa gua tahu, berhubungan sama Haji Ebot melalui Haji Amyau. Oh, awal-awal itu. Dan mereka punya planning bikin dan lanutnya. Iya, gue inget ada helikopter. Nah, masuk di tubuh heli itu. Iya. Nah, di situ awal mulanya cerita mereka bisa dapat event dan lanut. Itu gua kagak ngerti. Oh, ya lu orang Batak sendirian kali ya? Bisa jadi. Enggak lah, Cidas kan orang sana juga ya. Terus di situ tiba-tiba mereka dihadang lombanya. BNR, bro. Tandingannya apa dia? Bukan masalah lombanya.
bukan masalah lomba di hari yang sama, tapi persaingan. Bogor ini kampungnya BNR. Oh iya. Lah, Ngapain lomba gede-gede lu? ada Ronggolawe. Iya. Lah, kita mah bicara fair aja nih. Iya. Ya kan? Ceritanya mereka ke gua. Oh. Dan yang akrab ke gua waktu itu Dodi Naga. Telepon gua. Bang John, gua mau bikin lomba. Ada sedikit kendala, begini begono yang tadi gue ceritain. Betul. Ya kan? Iya. Nah, terus gimana solusinya? Bang John jadi ketua panitia ya. Nah, ujuk-ujuk lu ada masalah lu tameng. Bahasanya begitu. Enggak, soalnya waktu itu di tahun berapa nih Bang? Bentar Bang, gue inget Bang. 2014 bro. 2014 itu di Bogor Pak Boy lagi panas-panasnya, lagi semangat-semangat. Betul. Karena bisa dibilang baru pisah duet maut antara BNR dan Haji Ebot atau Ebot Jaya. Soalnya waktu piala itu gua ngurusin daftar juaranya, gua kan masih jepret-jepret tuh. Gua ngurusin daftar juaranya itu karena berantakan, gua apa jam 9 malam sama si Ari tuh. Wartawan BNR tuh, gua udah duluan dia tuh. Ari BNR, gua ngurusin. Lu kalau inget lagi wartawan senior kita siapa? Ahmadi. Iya, Ahmadi. Masih pakai sustel. Nah, dari mulai situ lah Ahmadi gua rekrut itu. Iya, ya itu mah. Tapi lomba sukses banget kan? Sukses. Sampai malam kan? Hujan ya? Enggak hujan. Oh iya, aman. Iya, aman. Dari blok tengah datang, Lampung datang. Ya dulu Malik tiket 500.000 udah gede banget. Betul. Terus Bang John, 2014 itu terus? 2014 ya anggaplah itu. Gua diminta jadi ketua panitia. Setelah gua selidikin kebenarannya, ya memang benar ada ketidaksukaan atau persaingan lah. Karena kan baru masih anget lah pisahnya BNR sama Ebot Jaya gitu kan. Nah, gua selidikin dong, sekaligus gua izin. Dalam pikiran gua cuma satu, kenapa gua mau jadi tameng, ya kan? Biar lebih variasi, biar nggak monoton penjurian. Iya. Kita anggap dulu Bogor nih BNR lapangannya di mana-mana, bahkan secara nasional kan gitu. Karena kampungnya atau tempat berdirinya BNR di Bogor kan. Ya Gunung Salak Enterprise juga lagi wangi-wanginya. Nah, iya. Nah, udah gitu gua selidikin dan gua izin. Yang dulu gua agak akrab itu Haji Iwan Sopyan. Iya. Mas BNR dong, orang BNR. Ya. Sama independennya ya Ai mau orang lu lah. Iya, gua telepon kan, Kang Iwan, ini izinlah, ini Ronggolawe mau main di Bogor dan Lanut, Jala dan Lanut, kita bareng-bareng ya. Bahasa lu tuh. Bahasa gua. Oh iya Bang, kata Pak Haji Iwan Sopyan. Sama Ai juga, Kang Ai, gue ngomong begitu juga. Ya udah lanjut aja biar lebih lebih rame lah gitu. Iwan Sopyan, Iwan Koas itu lagi hot-hotnya jadi kolab BNR kalau nggak salah. Ya disebut Koas kan. Ya itu. Iya kan? Iya. Lagi hot-hotnya tuh. Iya. Toko penting pada hari penjualan BNR tuh. Betul. Kalau dari Bekasi Sopyan Juhandi. Iya kan. Bogor Iwan Sopyan. Iya. Iwan Sopyan ya Pak Haji. Lanjut Bang. Nah, setelah dari situ sukses tuh.
acara singkat cerita, tapi ada yang unik nih, perkenalan gua sama Haji Ebot. Di momen itu juga, di cerita ini juga perkenalan gua kan dalam pikiran gua satu, biar penjurian atau IO di Bogor itu lebih variatif, ya kan. Selain itu, gua nggak peduli sama siapapun, emang gaya gua dari dulu gitu, Lik. Iya sih. Temen gua Dodi minta bantuan karena disudutkan bahasanya, ya gua bantu dengan menjembatani gua ngobrol sama tokoh-tokoh di Bogor, termasuk tokoh BNR sama independen. Lu dapat panggung lebih sih pada akhirnya di situ, walaupun lu awalnya jadi bemper ya. Iya. Ada nilai plus sih buat itu gua naik, bisa dibilang gua naik ke level yang lebih tinggi di momen itu sebetulnya. Iya. Ya bukannya dibales dengan hari yang sama, tapi hari Sabtunya BNR tiket 300 hadiah motor Di Jasmine, kalau Gunung ingat. Salak Enterprise itu. Bukan. Siapa? Oh, bukan. Cahaya Baja, Iya, Haji Cahaya Aceng. Haji Aceng. Ingat gua. Nah, Gunung Salak kan Haji Joni. Iya. Joni Uban. Kamu udah haji dia. Kagak. Apa Joni Uban? Joni Uban, Opa Joni Uban. Dia mah, tapi tetap orang di dalamnya Opa Joni Uban juga. Backsound. Kagak apa-apa, Lik. Kalau udah pakai ini mah masuk. Kenceng banget. Itu kan ciri khas kita ini. Opa Joni Uban berkamuflase saat itu. Mungkin karena ada rasa sungkan juga dengan Kang Ebot. Karena kan Ebot Jayo pun bagaimana juga penyumbang iklan terbesar di tabloid BNR. Tabloid berlembar-lembar itu. Makanya. Nah, udah gitu main hari Sabtu dia, bukan hari Minggu. Oh iya, dipotong. tujuannya. Di Jasmine, ya kan? Gue inget. Nah, lalu kalau udah ada di dalam Ronggolawe pasti inget. Saat itu kan belum ada Ronggolawe, tabloidnya Ronggolawe, tabloid ada, Ronggolawe.info bahkan belum ada. Belum ada. Tabloid baru mulai. Nah, di situ perkenalan gua sama Haji Ebot di hari Sabtu. Karena gua bilang gua mah berteman sama siapapun, gua gantang di hari Sabtu, juara 1 gua. Reci, Ya, lobet. kan lu juga reci. Udah berikutnya itu. Nah, gua gantang lobet juara 1. Pas beres gantang juara 1, ada yang telepon gua kagak ada nomornya, kagak gua angkat, ya kan. Gua telepon balik, siapa nih? Tukang kandang dari Bandung. Pak Haji Ebot. Gimana Pak Haji? Oh Haji Ebot, kata gua. Iya. Gimana persiapan besok? Baik-baik aja, gua bilang. Kan gitu. Ya gua nggak tahu cerita teman-teman di Naga almarhum Sedaji Majid, Hengki Nias sama Adi The King ke Pak Haji, tapi gua mah niatnya tadi ngebantu biar ini jalan lancar. Iya, soalnya di saat itu gua ketemu rombongan Bogor, nggak ada lu, Bang. Mereka biasa, mereka udah datang tuh. Iya. Ya kalau nggak salah pabrik udah jadi deh. Belum. Oh iya, belum. Proses. Iya. Nah, buat telepon balik, siapa nih? Tukang kandang dari Bandung. Oh Haji Ebot, gua langsung nebak aja kan, karena kan cerita-cerita mereka. Iya, gimana persiapan besok Bang Yon? Aman Pak Haji, aman. Ini lagi di mana nih? Ini lagi main di BNR. Loh, juara nggak? Juara 1. Kok masih bisa juara? Nah, ya mungkin kan Pak Haji juga dapat informasi dengan persaingan yang sangat ketat kan, dengan kehadiran Ronggolawe
dan di kandangnya BNR gitu. Betul. Tapi kan dalam pikiran gua mah temen semua, Li. Main aja ya. Main aja. Tapi itu memang salah satu membuktikan bahwa memang penilaian BNR kualitas itu nggak bisa dilepas sama dia sih. Ya, itu bisa salah satu indikator tuh, gitu. Udah tuh, ya udah main dan Lanut Cup. Besokannya Pak Haji dateng, ya kan, jualan, beres, ya udah beres. Walaupun ketika itu pendana gua, Li. Akhirnya gua ikut bagian dari pendana yang paling besar saat itu. Ya sedikit kisruh masalah keuangan kan. Biasa itu. Ya sampai sekarang kalau hitungannya menurut gua kagak balik. Loh, kok bisa? Udahlah itu bah, udah kita lewatin aja lah, kita skip lah itu cerita. Nah dari situ gua kan usaha gua baru beres tuh, jualan sapi. Nah perkenalan gua sama Haji Ebot, gua telepon, Pak Haji, gua jualan dah sangkar di Bogor. Siapa di Bogor? Pak Haji kan nyebut Istana Sangkar. Iya. Oh ya udah dah, gua ikut-ikut jualan dikit kecil-kecil. Nah awalnya dari jualan produk. Setelah Bogor, ya kan, setelah Bogor bisa dikuasain sama produk Ebot, produk nih, ya kan, karena setelah lomba itu gua fokus sama Pak Haji itu jualan. Nah nggak ada hubungan lagi sama IO. Iya. Pelan lagi dulu kita, Ya kan? Kereta bolak-balik, 630-an 630 trip kereta PP. bolak-balik. Lanjut bang. Sekitar 18 jam, istirahat 4 jam doang dia. Terus Gas lagi. setengah 5 jam 4-an gas lagi. Nah beres lomba dan Lanut itu gua hubungan sama Pak Haji Ebot itu nggak ada urusan lomba-lomba burung. Gua ikut dagang, ya kan. Bogor nggak nyampe 6 bulan dikuasain oleh produk Ebot. Dengar kok. Istana Sangkar ikut nikmatin. Oh iya, ikut rame juga dia. Iya. Pemain awal. Pemain awal. Nggak lama berselang, lu datang. Iya. Sama Haji Ebot no, lagi liburan di Sentul. Iya. Di hotel apa? Nggak ke hotel, PP kalau nggak salah. Paginya nginep, gue PP. Ini Yang ngundang gua tuh lu, Lik. apa namanya? Janggelen. Iya. Hotelnya hotel yang di Sentul. Hotelnya, aduh, apa ya? Gue lupa. Hotel Sentul. Lor-in Sentul. Iya. Nah, hubungan dagang sama Pak Haji. Iya kan? Buka di Medan dulu sama Makassar, Lik. Makassar dulu, tapi gua nerusin punya Andi Asrul. Dagang ya. Kalau gua pribadinya, Bentar. Iya, Makassar. seingat gua Makassar dulu. Enggak, Makassar dulu benar. Soalnya apa? Makassar itu kan peninggalan dari Yahya ke Andi Asrul hubungannya start awal. Ya, Andi Asrul tuh guling-guling tuh, ada permasalahan lah, kita nggak tahu ya. Nah, John Liver sono tuh. Lu jadi second belum? belum gua mah. Belum ya. Belum. Kita dagang dulu. Rambut belum ada ya? Belum ada. Iya benar. Makassar dulu. Jadi suruh beresin Makassar gua sama Pak Haji. Betul. Ini mah dagang. Setuju gua. Nih, ya. Mindset orang-orang di luar daerah
Ebot Jaya itu selain punya produk dan punya IO. IO-nya belum terbentuk organisasinya. Secara organisatoris belum. Mulai jalan tuh Makassar. Nah, dan gue juga punya pemikiran sama Pak Haji. Pak Haji, Pulau Jawa terutama market utama kita ini pasti mencapai titik jenuh. Iya. Gue bilang kita buka di Medan. Akhirnya gue ke Medan. Setelah Makassar masuk, Medan lu kan terakhir. Padang dulu apa Medan dulu? Medan. Oh ya Medan dulu. Medan lu akhirnya bolak-balik tuh Padang Medan. Iya. Di Makassar di Pasar Todopoli, di Medan itu di Jalan Helvetia. Marelang. Ingat gue. Terus. Nah, jalan sono, singkat cerita buka 2 ruko dan itulah Pak Haji tersentuh pertama kali ngirim ke Makassar. Lu apa kayaknya lu sama gua yang berangkat ke kantor Ebot Jaya nungguin kontainer 40 feet sampai nggak bisa masuk, buka gerbang pabrik orang. kita datang dari tengah malam nungguin nyampe jam 4-an tuh kontainer nggak bisa masuk, minta tolong. Iya, karena sampai buka gerbang Depan pabrik seberangnya biar bisa parkir. Oh iya, masuk kepala ke sono, mundur ke belakang ke gudang karena nggak bisa parkir di. Betul. Dan itu ya gue kan gak enak sama Pak Haji. Gue bilang udah istirahat Pak Haji, biar saya nunggu kontainer. Bilang gitu. Udah tenang, penasaran saya. Nah, bahasa penasaran itu yang bikin Pak Haji Ebot terkagum-kagum. Setelah parkir itu kontainer, ya lu juga pasti ada saksinya. Bahasanya Pak Haji Ebot apa? Nggak kebayang saya, pabrik saya, di produk saya dimuat pakai kontainer 40 feet. Lah bener kan? Iya, benar. Iya, dia nungguin pas selesai itu. Iya, nungguin sampai subuh loh. Ya kan gue bilang udah Pak Haji istirahat, udah ini mah kerja saya yang sama culik yang handle dah. Udah nggak usah, saya penasaran. Beli makan. Nah, kayak Pak Haji tuh. Dimakan lagi, kita beli nasi goreng, gitu kan, sambil nungguin. Iya, ingat. Nah, singkat cerita bro, ya kan. Di daerah itu kan orang tahunya Ebot Jaya produk burung dan selalu dikaitkan sama lomba burung. Ya. Gua yang puyeng di daerah bro. Ya, menyampaikan informasinya itu. Ayo bikin lomba. Lah kan gua nggak fokus di lomba. Dan ketika gua balik dari Medan atau Makassar, ketemu sama teman-teman, sama Pak Haji dan teman-teman, ketika itu ada Kris Murdo, Haji Amiau, Jang Tisna, mereka yang selalu bikin lomba berpromosi di Jabodetabek, Jawa Barat. Gua cuma jadi pendengar setia ketika itu, ya kan. Laporan lomba rugi. ini kita cerita apa adanya, bukan ngejelekin siapapun ya. Gitu. Nah, itu dari sudut pandang gua nih keadaan itu kan gitu. Nah, dan gua juga laporan, aduh Pak Haji di daerah nih, di Makassar, di Medan pada minta bikin lomba, tapi ada bagusnya juga Pak Haji, bikin lomba sekalian kita promosi gitu kan. Tapi satu yang gua bilang sama Pak Haji, Lik, ketika mereka mau gua angkat jadi pengurus daripada Ronggolawe. Dulu Ronggolawe itu udah ada, Lik, tapi belum legal, cuma Ronggolawe tok. Iya, jadi gini. Bukan Ronggolawe Nusantara. Maksudnya gini,
lomba-lomba yang disupport Ebot dikenalnya lomba Ronggolawe itu karena pakai seragam di belakangnya ada tulisan Ronggolawe. Ya. Ketika itu juri-juri dari manapun ya di luar yang berorganisasi PB dan BNR saat itu pakai seragam. Ketika lombanya selesai, ya lu jalan masing-masing seperti biasa. Jadi orang taunya Ebot Jaya itu punya penjurian. Nah, ketika proses-proses perjalanannya Pak Haji menyetujui untuk bikin lomba dan bagusnya merangkul pengurus tokoh-tokoh wilayah setempat untuk dijadikan pengurus untuk bisa bikin lomba, apa satu daerah paling kritis? SK gua mana? Oh, ini masalah SK ntar di belakang. Nah, Kita ke Padang dulu dagang deh. Padang mah belakangan, masih jauh lik. Masih jauh ya? Jauh. Oh ya, berarti gini. Oh, Padang selalu jadi sekjen. Udah. Jadi lu ke Makassar, kita melanjutkan. Karena gue mengikuti sama Yahya sama Andiatul, lu bukan Medan. Gua ada panggilan diklat, Bang. Palembang. Diklat, minta diklat Ronggolawe. Jadilah kata Pak Haji, yaudah diklat aja. Cuma kita nggak ada organisasinya. Kalau mau seperti itu silahkan. Jadilah Bang, gue bikin diklat. Yang kita Pak Bandi itu jadi mentor, bikin lomba tuh. Terus sukses di situ, bikin lomba di Jambi. Orang Jambi telepon gua, Aping Sumarto dan teman-temannya, Bang Julik ya, iya Bang, Ronggolawe bawa kemari, kita mau diklat. Gua jelaskan dengan hal yang sama. Ya nggak apa-apa. Jadi mereka sudah punya seragam Ronggolawe, kita ada diklat penjurian, tapi organisasi belum ada, belum terbentuk. Ketika gue pulang dari Jambi, gue ingat Pak Haji bikinlah organisasi. Pak Haji nggak mau. Gue paksa bikin. Ya udah lik, kita bikin. Akhirnya gue salaman tuh sama kayak Bot, bikin lik. Surat Kemenkumhamnya. Menkumham. Bikin. Gue yang bikin sama Madi. Jadilah siapa aja Pak Haji. Gua ada di situ, Hanifah Roko ada di situ, Gun Jaga ada di situ, Kak Ebot ketua top pembina lah, gitu kan. Cari dong orang-orangnya, siapa yang mengisi. Kalau gua kan nggak mau. Hanifah Roko, John Beaver sekretaris, ketuanya Kak Ebot, sekjennya siapa? Lu. Nah, Kata Kak Ebot, udah Bang John aja sekalian dagang. Iya. Jadilah lu SK itu pada diminta kan? Ya. Ya lanjut. Nah, itu dari sisi pandangan lu. Kurang lebih sama. Ini dari sisi pandangan gua, ya kan? Ketika itu daerah-daerah yang gua bilang kritis, ketika mau bikin lomba dan gua minta jadi pengurus, mereka kan pada minta SK, surat administrasi lah ya. SK-nya mana nih kalau gue jadi ketua? Daerah kan pada kritis, kan kita belum legal. Nanti ditampung bahasanya. Nah, ya udah, gampang. Belakangan, gua bilang sama Pak Haji, ya gayung bersambut sama bahasa lu tadi. Pak Haji, ini mau nggak mau nih kudu bentuk organisasi nih, dilegalkan nih organisasi kita. Tapi siapa yang mau bikin, gitu kan? Yang ya gue kasih tahu syaratnya. Ya pertama kita harus bikin ADART, baru lanjut ke notaris, baru lanjut ke Menkumham. Ya udah tuh Bang John yang bikin ADART-nya, seminggu bisa nggak? Mungkin kan udah ada omongan dari lo, ya kan, gua sambut dengan bahasa kayak begitu. ADART lu jadi, gua bikin logo, gua daftarin tuh. Iya. Bikin logo bareng-bareng kan? Iya. Logo tuh gua bikin di Medan. Waktu gua lagi di Medan, tapi kan komunikasi canggih. Itu berapa kali revisi kita logo kan sampai jadi.
Pak Haji ketika gue bilang, tapi syaratnya harus ada ADART nih Pak Haji, baru nanti stepnya ke sini ke sini ke sini. Ya udah tuh Bang John bikin ADART, seminggu bisa nggak? Anjing kagak bisa berak, gue bilang kan bisa, gue ngomong amal. Kalau bahasa kasarnya agak bisa ngentot kali. Capek gue mikirin ini, kan gue dulu ngomong begitu. Karena memang saat itu pergerakan Pak Haji lewat Bang John, lewat gue segala teman-teman tuh mau lagi fight banget, cepet banget. Ya. Dar Nah, cepet banget. Akhirnya ADART jadi, pengangkatan ketuanya Chris Murdoch waktu itu. ya langsung itu mah aklamasi Ya kita jadi. ya karena kan kita mau bikin apa namanya mendaftarkan organisasi kita ke Menkum kan nggak harus ada struktur, itu mah kita aklamasi nih. Strukturnya iya udah jadi nih. Chris Murdoch kan bakalan nyusul. Ya Tapi ADRT-nya nggak dirubah tuh. nggak dirubah. Ketua umum Haji Ebo. Iya, tetap Chris Murdoch jadi ketua waktu itu. Di luar daripada ADART itu Chris Murdoch, karena Pak Haji kan wah jangan jadi ketua umum dah gitu. Ya kan akhirnya setelah udah masuk ke Menkumham kan mau ditarik lagi ntar lama lagi. Nah, jadilah itu Chris Murdoch diangkat jadi ketua. Ketika kita deklarasi, Chris Murdoch udah ketua belum? Belum ya, masih kayaknya buat yang ketua umum ya. Belum. Deklarasi kan kita pengusung loh. Lah, lu ketua panitia lu di Cibubur. Ya ini seru nih cerita deklarasi nih. Wah, itu pokoknya perjalanan gua besar. Secara singkat gua bilang gua gede di dunia perburungan di Ronggolawe. Yang pada akhirnya gua kan yang usul sama lu John, kasih penghargaan John. Kalau kita ngundang ketua-ketua daerah termasuk Pak Boy kita kasih. Oh iya. Pak Boy itu Bapak Perburuan Indonesia Nasional. Bapak nasional. Kita bikin ya. Plakat ya. Plakat. Dia kan udah pisah sama Sopyan udah mendirikan RI. Udah ya? Bentar. Udah, soalnya Pak Sofyan datang sama Tia Lofsa. Nah, udah. Pokoknya tokoh-tokoh tuh kita undang, termasuk Bang Boy. Masuk undangan untuk PBI, Haji Bagja, lu bikin kan? Ya, PBI kita undang. Ya walaupun nggak hadir secara fisik tokoh-tokoh yang kita undang secara eksplisit, tapi memang mau banyak yang mewakilkan. Kan gitu. Wah, manggil Judika ya. Waduh, Judika, MC-nya Kartika Putri. Bukan Kartika Putri. Kartika Putri, bro. Kartika Putri. Dan Kartika Putri bisa jadi MC di situ dengan syarat pakai jilbab. Sampai gini hari. Tapi sekarang udah cerai mah yang Kartika Putri. Ya masih mau kali lu jandanya mah. Soalnya Kartika Putri saat itu lagi montok-montok. Seksi banget. Nggak ditawar lagi. Panggil Kartika Putri tapi harus pakai jilbab. Ingat banget gua ke atas panggung wangi banget itu. Iya. Nah, terus Bang John, setelah lu jadi sekjen, banyaklah lu ngelakukan ya di Rombongan. Banyak. Nah, gini, Ling. SK kita SK Menkumham itu belum turun, tapi Pak Haji udah ngebet pengen deklarasi. Oh iya, soalnya kan Kemenkumham itu ada proses. Ya, dia harus verifikasi nama yang sama, logo yang sama. 3 bulan kalau nggak salah. Iya. Nah, karena masih proses, Pak Haji nggak sabar nunggu SK Menkumham keluar. Tapi kita ADRT kan udah dianggap oke sama notaris, ya kan? Nah, sebelum deklarasi, sebulan sebelumnya, gua dapet email dari Brunei, bro. Betul. Gua dapet email dari Brunei, minta coaching lomba burung di Brunei Darussalam. Satu tim diangkut, dihitung biayanya, berangkat ke Brunei. Betul. Itu di situ gua bikin paspor.
Terus zakat umroh ya. Yo, kepake itu jadinya. Awalnya dari situ, ya kan. Paspor jadi, satu tim Ronggolawe. Nah, mereka juga kan nanya, ini resmi apa enggak? Iya. Organisasinya, oh resmi. Jadi dah tuh. Surat daftar kita ada, walaupun belum Ya. terbit gitu kan. ADRT kita Ya, ada. aktenya belum terbit, akte utuhnya. Karena di akte utuh itu kan ADRT ada di dalamnya. Makanya mereka mau ngerespon, balas-balas email, tukeran nomor telepon, lapor sama Pak Haji Ebot. Kita udah nge-planning deklarasi. Iya. Waduh, Pak Haji, hari Minggu ini lomba di Brunei. Kita udah ACC semua. Minggu depannya deklarasi. Sedangkan deklarasi gua ketua panitia aja sama lu. Iya. Nah, tapi ini kudu berangkat ke Brunei, gimana nih Pak Haji? Iya. Udah berangkat ya. Udah berangkat. Iya. Kesempatan nggak datang 2 kali kata Pak Haji kan begitu. Honor double kita ya. Anjir. Terus kalau dapat, lalu gue minta nih sama dia nih waktu itu dari Pak Haji dikasih lah uang satu ya. Iya. Pokoknya kedatangan tim Ronggolawe ke Brunei itu paling fenomenal lah di sana juga. Kenapa? Syaratnya satu kita ini itu. Kalau masalah honor kita nggak begitu pusing Bang John ya waktu itu. Iya. Syaratnya bagaimana kita bisa merokok. Gitu. Karena di Brunei itu merokok haram dan kena denda. Betul. 3 juta kalau ketahuan kan. Kita bebas kan? Bebas. Di hotel, di kafe. Dijamin sama orang sono. Udah lu mau ngerokok lah kan. Iya. Dan gue norak banget bro. Naik Royal Brunei ya. Royal Brunei, anjir. Royal Brunei 2 jam, ya kan, ongkosnya 4.000. Dan tadi disampaikan bahwa Bang John itu memang di Ronggolawe lah poin lu tertinggi sebetulnya. Yang Betul, banyak betul. pengalaman. Ya. Betul. Yang membesarkan dan pemikiran dan imajinasi gua dalam dunia perburuan Ronggolawe, bro. Soalnya Bang John Weaver ini yang menyusun isi buku ADRT dan lanjut kita bikin buku juga tentang Penyurian. 2 buku tuh. 2 buku. Itu tuh kalau kita kumpul tuh bagi-bagi tuh. Iya. Modal kita kenceng. Ya istimewa lah. Pokoknya Pak Haji cetak katanya. Ada berapa? 300 2 buku lu dicetak, bagi-bagi, kagak ada yang bayar. Terus tingkat keberhasilan Brunei ada di mana Bang? Dalam pandangan gua, Iya. yang setelah gua paham cara berpikirnya Pak Haji Ebot, ya udah nggak bisa misah, Lik. Iya sih. Antara kita sebagai orang di Ronggolawe yang notabene IO perburungan, nggak bisa misah dari produk Ebot Jaya. Lu udah ke Padang belum tuh? Belum Oh ya. belum ke Padang gua. Setelah itu ya. Setelah itu, setelah Brunei pertama, kan kita ke Brunei 2 kali, bro. Berikutnya baru Hanifah Roko ikut. Iya. Dia kan ngambek tuh, gua kagak diajak. Halo. Iya. Akhirnya yang kedua dia ikut. Oh yang kedua malah gue yang nggak ikut ya? Gue ikut. Yang kedua emang lu kagak ikut? Gue nggak ikut. Gue kemana gitu ya? Lu ke Padang sama Dapri kali. Gue ke Padang. Oh iya, gue ke Padang sama Dafri. Bener. Bukan, Lik. Bukan, lu kemana lah pokoknya nggak ikut lu. Gue nggak ikut gue. Yang kedua justru si Dapri ikut. Yang kedua ke Dafri ikut ya. Gue kedua kemana gue ya? Nggak ikut ya. Karena gue ada acara penting juga lah. Karena kan saat itu kan gue juga apa ya namanya udah jadi wartawan lah. Dan kalau nggak salah saat itu kan gue bisa kemana-mana. Pokoknya gue lupa lah itu. Kalau lu sadar yang kedua lu nggak ikut, ya gue juga lupa gue malah. Soalnya gue sadar ya kalau yang pertama, yang poin paling gede adalah peraturan Sultan Brunei kita langgar yang pertama itu. Buang rokok bebas tuh di mana-mana. Yang lain mana ada, nggak boleh. Di sana tuh di hotel ditulisin, di tempat-tempat publik tuh ditulisin haram. $300. $300. Anjir.
Iya bener. Iya. Nggak boleh. 3 juta. Cepat Yoi. waktu itu. Ya, 9.000 sekian. Iya. Sekarang 11 sekian nih. Ah, terus bang. Nah, dari situ lanjut ya memang harus rendeng produk. Ya goalnya ya produk Ebot masuk tuh ke sono. Oh, lewat sini dulu, kecil-kecilan bang, nggak bisa gede. Nggak bisa, karena peraturannya ketat. Iya, dari kita sana- lewat Pontianak. Pontianak, sini siapa sih bang namanya bang? Lupa. Solihin, yang gendut-gendut itu bang CS tuh bang. Iya. Jalan-jalan tikus tawat ya. Oh, Dia kirim pakai bis. Aduh. Jadi ngirim produk itu ke Pontianak. Pontianak Ya, ditampung, sebagian disebarin di Pontianak, baru masuk ngirim lewat Damri, Pontianak, Brunei. Iya, ada itu. Nah, Iya. Ingat gue jadi. bisnya tiap hari. Siapa sih ya, gue lupa tuh gendut. Agus Agus gendut gue manggilnya. Mana tuh orang ya? Agak tahu gua. Kemarin gue juga teleponan sama orang Ponti, orang BNR Kenjo. Salah satu pengurus BNR di sono. Banyak yang lupa gua. Tapi kalau Lucy inget gua. Lucy mah cantik pak. Yoi. Orangnya anggun, bicaranya bagus. Yoi. Penggiat lomba juga disiplin. Kalau Lucy inget gua, yang lain mah lupa gua. Ya, Lucy. Iya. Wanita hebat lah itu. Lucy Luciana Nggak tahu sekarang kabarnya dia memang aktif di partai. di partai PDI. Terus bang. Nah, terus tuh jalan kan, setelah deklarasi kita nih, rame banget dah kita deklarasi, luar biasa. Pulang dari Brunei, kita hari Senin tuh pesawat. Senin apa Selasa? Lah. Senin. Langsung sih kita. Langsung ya. Senin pulang dari Brunei, langsung ke Cibubur. Iya. Koordinasi hotel, penginapan, gedung. Bener. Karena waktu itu kita propaganda sih ya, anti narkoba kan. Nah, wah itu luar biasa. BNN baru berdiri itu awal-awal. Iya, BNN yang propagandanya kan kenceng itu. Wah, lucuan lu banyak banget tuh, diam-diam aja lu tadi itu. Gua mah demi Allah dari BNN mah kagak dapet. Iya. Tapi kita ngirit ratusan juta. Iya. Banner lu segala dari Iya. segala sudut lu. Dia yang bikin. Baleho gratis. Gua sampai diteleponin sama pihak Cibubur. Pak, itu banner Baleho bayarnya kemana? Iya. Gua kasih aja nomor orang BNN, hubungi aja itu, kata gua. Apa gua orang mereka yang masang, cuma kita diminta uang kerjanya doang. Iya. Nah, gua bilang Pak Haji cuma bayar orang yang kerja 1 titik gope apa berapa gitu. Nah, terus lu kan belum ke Padang. Padang dulu nih dagang ya. Ini Padang dulu apa Belanda dulu? Belanda siapa yang ngurusin Belanda? Belanda gua. Lu kan sama si Mister apa? Paul. Mister Paul ya. Paul Van apa gitu. Van Gogh. Van der Sar. Iya. Ke Belanda dulu, Bro. Belanda dulu ya. Padang udah. Padang udah. Karena Padang pengirimannya 1 kontainer tuh. Iya. 40 feet. Iya, jadi gini. Sambil komunikasi sama Mr. Paul, ekspansi dari Medan, karena gue punya pemikiran Medan nih punya 2 titik utama, Medan dan Padang. Ya. Kalau Lampung itu udah netral, Ya. bisa masuk ke Jawa, dari Jawa, Pulau Jawa, ya kan. Padang tuh bisa bagian selatan lah. Kalau nggak salah Lampung itu masih ada pengaruh Yahya soalnya. Masih agak kacau, agak keras juga. Takut nanti ada benturan. Apa masuknya produk kayaknya, iya lu kenapa nggak ke situ ya? Sebetulnya ada tempat sasaran ke Palembang. Iya. Karena Palembang dianggapnya kan dekat sama Lampung tuh. Lu ngerambah. Iya. Nah di Padang sendiri. Nah, dari Padang itu yang megang itu si
Itu CS lo. CS gua yang kecil tuh orangnya. Ini kayak kancil. Bentar, gua lihat. Pixar, bukan. Sohib gua juga itu. Masih ingat loh namanya, Bang? Ingat lah, Muklis. Muklis. Nah, ya, gua cuma pembuka jalan, bro. Yang ujungnya kan hubungannya sama Muklis CS, Purnomo. Ketua Sumbar juga Alex, tapi nggak terlibat sih. Tapi kan dia kan pengontrol waktu itu. Udah terbentuk ketua. Udah bener ketua, itu udah perubahan ekstras segala macam. Udah DPW dia. Nah, Padang yang ngelola Muklis, Purnomo, terutama kalau dalam hal itu langsung ke Muklis gua. Ya. Purnomo support. Ini dalam pemahaman gua. Alex support gitu. Udah itu gua tinggal. Alex sekarang jadi wakil wali kota Padang Panjang, bro. Makanya. Iya. Gue lihat di Facebooknya, ada rasa bangga kita dulu mengawali dari awal ya. Gua WA masih balas. Iya dia istimewa kok dia. Kan event wali kota Padang Panjang Ronggolawe. Dan ini gue inget banget, Bang Culi kalau mau jam tangan datang ke pasar raya. Saya ada dua, ada saudara di sana. Gue ngambil 2 loh jam tangan. Lah enak lu. Anjir. Mau Alek, thank you. Ingat gue datang gue ke sana Bang Yon. Gue pilih. Lumayan lah. Waktu itu gue lumayan lah. Nah terus gini Bang Yon. Gimana? Sekarang lo kan lagi jadi penasehat di BNR. Betul. Apa yang pada akhirnya, karena lu datang itu keadaan BNR menurut gua tidak sedang baik-baik saja. Betul. Kok lu mau mencemplungkan diri lu di mana waktu itu agak kusut. Menyusuri benang merahnya agak sulit. Kok mau lu? Jadi gini, bisa flashback lagi kagak ini? Boleh dikit. Nah, kalau kepanjangan terlalu banyak cerita kita. Ini cerita kita berdua ini, Bang. Jadi gini, singkat cerita kan Ronggolawe di atas, sedang di atas, sedang di puncak. Gua mundur. Gua mundur tuh. Gua mundur. Gua ngobrol sama Babe. Oh iya. Setelah mundur, gua jadi rada sering ngopi. Kan satu kampung gua di Bogor, bro. Iya. Terus sering posting ketemu Babe saat itu. Nah, gua ngobrol ngopi sama Babe, ya kan. Gua ngobrol ya tuh tentang dunia perburungan lah, kan gitu. Setelah matang, gua anggap matang gua di Ronggolawe. Matang berorganisasi di perburuan. Betul. Nah, ngobrol. Gua mau minta bikin produk BNR. Lu mau bikin apa? Kata Babe. Ini singkat cerita aja. Gua bikin kerodong dah yang murah. BNR kan mahal-mahal, gua bilang. Nah. Mau model gimana? Bang, coba lihat itu kerodong abang, gua bilang. Di rumahnya banyak kan murah, ya kan? Lah abang aja, orang BNR pakai kerodong ebot. Begitu, bro. Karena itu terjangkau, gua bilang. Kau katanya kan gitu. Nah, beberapa hari kemudian, Tia Lopsa telepon gua. Oh, tiap bisa Tia Lopsa. Udah nih, dulu dengerin. Ketika itu Pak Priyo nggak sebelum-sebelumnya udah gabung sama Sofyan Juandi. Oh iya.
RI, Iya, iya, Raja Wali iya, Indonesia. Tahu. Nah, paham. dalam perjalanannya mereka pisah juga. Betul tuh, betul banget. Pokoknya gue mah kagak tahu ceritanya kenapa bisa pisah. Pokoknya kondisi ketika gue keluar dari Ronggolawe udah jadi orang bebas, sering nongkrong sama Babe, ngopi-ngopi sama dia di Bogor, ya kan. Datanglah telepon Tia Lopsa. Dia ngomong, "Bang, bantuin Pak Prio." Lah, kenapa? Kata gua. Dia kan udah pisah dari RI, dan dia punya produk Raja. Ini Raja nih. Nah, singkat cerita, waktu itu bulan puasa, akhirnya gua datang dengan undangan Pak Prio ke Bandung. Mintalah ke gua untuk coaching produk sama organisasi. Gua bilang gini dalam pemikiran gua, Pak Prio, produk aja kencengin. Saat itu. Promosi lomba mah gampang, pakai juri siapa aja bisa. Iya. Lu belajar dari Ebot awal ya. Lu kan gue bilang gue mateng di Ronggolawe, bro. Iya. Di Ebot. Jadi pemikiran-pemikiran gue nggak lepas dari pemikiran Pak Haji. Ngapain kita bikin organisasi dulu, perburungan baru bikin produk-produk dulu, kita bikin banyak. Bikin event mah promosi udah pakai juri mana aja. Dunia perburungan mah sekarang baru misah sama Pak Sofian Juandi. Nanti juga gak kita promosi mah dia mau-mau aja. Udah gitu sama Haji Iwan Sofian juga udah pisah dari BNR bikin NJTR, ya bisa aja kita promosi di situ. Nah, ketika itu ya pemikiran gua. Oke lah, kata dia. Jadi Pak John fokus ke produk ya. Oke. Tetap aja dalam perjalanan. Nah, 2 bulan gua dikontrak, Lik. Gua minta kontrak 3 bulan, insya Allah beres nih gua coaching. Gua bilang kan, produk ngebenahin Orang Bogor pada lembur baru pulang. Singkat cerita, gua ngomong sama Pak Prio, saya mau dibayar berapa Pak Prio? Ya. Gitu kan, 10 juta lah sebulan selama 3 bulan untuk memperbaiki manajemen dan sistem di pabriknya. Sama ngerapihin organisasinya. Mantan-mantan Ronggolawe juga banyak di situ kan, Dadan. Beberapa lah, banyak yang pindah lah. Orang Cianjur. Koko mah belakangan. Dadan udah ada duluan. Koko gue yang masukin ke ke Pak Prio. Nah, singkat cerita, dealnya gue dibayar 30 juta per bulan. Gue minta dibayar duluan di muka selama 3 bulan. Seminggu kemudian dengan lika-liku yang ada, ditransfer 60 juta sama Pak Prio. Berarti 2 bulan dong. Gua anggap beres. Nah, dalam perjalanannya gua Rabu, Kamis, Jumat ke Bandung. Pokoknya seminggu 3 kali, dalam seminggu 3 hari gue di Bandung tuh ngeberesin sama organisasinya. Berembuk lah di situ, mau bikin ADART.
gua bikin ADART, namanya tadi gua bilang gua gede di Ronggolawe. Tetep gua pakai nama Nusantara. Raja Garuda Nusantara pada akhirnya. Betul. Nah, pemikiran gua gini, Lik. Kenapa harus nama itu? Nah, dulu dah. Nah, pemikiran gua gini, Lik. Jangan produk sama penjurian. Ya, dipisahkan. Nanti rancu. Kayak BNR, sangkar BNR. Kan gitu. Ketika itu pemikiran gua. Makanya kita bedain. Kan produk kita Raja, kata Pak Priyo. Udah nggak masalah. Tapi nanti terkena kita populernya singkatannya. Nah, Garuda Nusantara ya salah satu gua pencetus ide namanya Raja Garuda Nusantara. Jadi RGN, produknya Raja, IO-nya atau penjuriannya RGN. Nah, kan beda kalau dipanjangin ada namanya juga nyangkut gitu. Di akhir cerita sama Pak Priyo itu setelah ADART mau beres dan gua anggap 2 bulan beres selesai, ADART ada revisi sedikit, kata siapa tuh sekretarisnya sama si Asep DM, ya kan? Asep DM kan dulu masih tukang potret, media juga, MC. dia kan, MC, ya kan? Ya sering juga gue lihat di BNR, di kantor BNR dulu, nah itu, nah dia dah lanjut tuh karena gua anggap gua udah beres ini 2 bulan. Setelah gua konfirmasi beres ya beres 2 bulan, tapi udah tinggal ketok palu lah di ART-nya gitu. Itu singkat cerita gua sama Pak Priyo. Gua anggap Pak Priyo ketika itu ya fair juga ya. Gua dibayar 60 juta 2 bulan, bro. Iya. Ya alhamdulillah hasilnya ada sampai sekarang eksis kan gitu. Gitu, bro. Nah, lanjut ngobrol lagi sama Babe, sering lagi. Nah, ini kisruhan ini di BNR lu sempat curhat Babe berarti. Gua ngomong, gua mau bantuin Pak Priyo. Ya, biasa dia mah. Ya udah lu yang bener lu, jangan sampai di PHP-in dah. Ya paham dah lo, ya kan gitu. Kita sama-sama tahu semua yang secara personal masing-masing banyak yang saling paham ya, yang ngapain saling diceritain yang nggak perlu kan gitu. Coba sedikit gue tambahkan aja nih Bang, karena lu tadi bahas masalah kontrak lu, gua sempet ditransfer sebulan 5 juta sama Priyo 5 bulan tanpa gua datang ke Bandung. Untuk gue dia gabung sana, sempet gua. Begitu gue udah keluar dari Ronggolawe itu. Oh berarti jauh setelah gua ya? Jauh selalu sih. Nah, karena gua anggap sama Bang Boy gua mau bikin produk BNR kurang inilah. Gua bikin produk sendiri. JB Squad. Nah, itu JB Squad. Itu cepet tuh. Waktu itu. Cepet. Ya. Nah, pokoknya wah, pengalaman benar-benar kayak angin, bro. Iya. Gua bikin hilang dan pergi kayak angin. Yoi. Gua bikin JB Squad. Des. Covid. Oh iya, Covid. Nah, kan gue cari duitnya dulu ini, bro, apa namanya, Covid bundling. Iya. Gua bikin lomba JB Squad secara independen dan semua juri gua pakai juri BNN. Ya itu prinsip gua, promosi produk mah ngapain bikin penjurian. IO mah gua sendiri. Iya, IO sendiri pasti penjurian ya. Kan gitu.
NZR gua pakai, Independen gua pakai, gitu kan. Ya Ronggolame kagak boleh. Kan gitu. Lah produknya kenceng ya. Nah, Gimana gudang lu ya? Hah? Gudang lu sebelah mana? Ya sono sebelah kiri. Oh iya iya iya. Nah, ini ujung jalan ini sebelah kiri. Ya udah, singkat cerita gue bikin JB Squad. Ya bangkrut lah, kalau dibilang bangkrut, karena ya dananya juga dari boleh minjem ke bank. Pokoknya kehadiran John Beaver ini kaitannya banyak, secara nasional bahkan internasional, menghubungkan teman-teman kicau mania Belanda, Brunei. Sebetulnya kalau nggak ada masalah waktu itu bang, setelah lu nggak ada itu, ini Indonesia salah satu perwakilannya Ronggolawe ini mau bikin Event di Eropa. nggak bang? Apa itu? Asia Tenggara, sistem apa ya, seni lomba apa ya, kalau bersining berkontes gitu, ada bahasa-bahasa begitu. Sistem penilaian. Terus juga ada event di Eropa kan. Waktu itu kan lagi lihat-lihat bagaimana sih event di sana, yang penari ditangkringin di bawah nggak diganti. Beauty contest, ada singing contest. Pokoknya seru banget. Dan Bang John Beaver pada akhirnya jadi teman curhat Pak Bo sampai sekarang bahkan. Ya sampai sekarang bro. Ya itu sampai sekarang. Gua lama misah sama Bang Boy setelah Press Cup. Semuanya bisa deh Pak Bo, semua bang. Karena Press Cup Bang John Beaver ini salah satu tumbal yang pada akhirnya jadi hero sebetulnya saat itu kehadirannya. Lah gua agak netral soal saat itu Bang John, karena gua anggap semua orang baik bro, mau siapapun. gue dimusuhin sama lu Lah lah orang yang pertama kali bocor berita tentang Press Cup kan lu sama gua. Musuh apaan Lik? Dalam pikiran gua kagak ada gua pernah punya musuh. Dalam pikiran gua, kalau ada yang bersinggungan baik langsung mau tidak langsung, biasa. Mau bagaimana lagi gua, kan gitu. Cuma saat itu gue salut sama John Beaver ketika Press Cup ke-6, di mana pelaksanaannya ini terkatung-katung bro di COVID itu. Bikin di sini nggak jadi, bikin di sini nggak jadi. Waktu itu alasan COVID gagal karena ternyata Mandalika bisa bikin event. Wah ini bisa nih parkir di Musnaya nih, ternyata gagal lagi. Ya. Isunya udah mulai kemana-mana. John Beaver muncul nih di sosmed. Iya dong bang, waktu satu itu kan kenceng lu kan. Iya. Ya jadi gini, awal mula Press Cup gua nggak ikutan. Iya bener. Iya kan. Di ending gua ikutan. Iya. Tapi cerita secara utuh awal mula sampai ending gua nggak pernah pengen tahu. Iya, biarin aja lah. Yang pasti ada yang harus gua kerjakan. Iya. Nggak perlu nanya bagaimana. Iya. Yang pasti yang gua kerjakan adalah solusi. Saat itu bagaimana? Iya. Yang gua kerjakan adalah solusi. Kan gitu. Ketika ini dalam perspektif gua ya Lik ya, yang awal mula Press Cup gua nggak ikut dan akhirnya gua ikut, ya kenceng mulai deal kita di Buperta. Oke, deal mantap. Tapi di situ nada-nada refund udah ada. Ya. Lah kan gua mah nggak peduli. Lah bukan urusan gua. Ini harus terlaksana. Kita laksanain. Iya. Kan gitu. Dalam pikiran gua itu. Dan gua atur sebaik mungkin ini bisa terlaksana dengan baik. 2 lapangan ya? 4 bro. Oh iya sorry. 4 lapangan ya. Dari 8 lapangan awalnya planning. 4, 6 naik ke 8, balik lagi ke 4. Jadi
ketika itu nada-nada sumbang mengenai Preskap, Rifan, gua kagak ngerti dah. Pokoknya gua di BNR mau bikin Preskap, ya kan? Masalah orang Rifan, gua nggak tahu datanya dan gua nggak tahu keuangannya. Ya, ya. Nah, singkat cerita, ini dibuka brosur pesanan kenceng, dapat informasi gua kenceng, tiap hari itu kenceng pesanan 4 lapangan. Oke. Ya beberapa orang yang bahasanya murah, gua mabung, kelamaan gua nunggu. Ya, ada yang udah jual. Ada yang udah jual, orang gua siapin buat tanggal sekian. Nah, Lu kapan tahu bikin lombanya? kapan tahu lu bikin lombanya? 2 tahun kemudian lu baru bikin lomba. Nah, tapi kan gua nggak mikir ke situ, Lik. Yang gua pikirin ini terlaksana nih. Iya. Lu ke pelaksanaannya aja ya. Iya. Oke. Nah, H-2 hari Jumat, berarti selepas Jumat tiba-tiba Babe ngomong, "Leh, lu ke Buperta ngapain, Bang?" Paginya sih dia ngomong, Jumat pagi, "Nanti habis Jumat lu ke Buperta, Leh. Ngapain? Bawa duit nih, Rifan." Lah yang megang data siapa? Udah, lu ngatur anak-anak aja gitu. Nah, Manajemennya di lapangan diserahin ke lu. iya, Sedangkan datanya lu buta. kagak tahu. Gua nah, habis Jumat gua berangkat sama Happy. Bawa duit tuh. Bawa duit. Seingat gua 250 apa 200 gitu ya kan. Seingat gua. Data yang megang Happy. Dateng bikin meja, gua bilang antri. Ini kan data ada nih, Happy nih megang. Banyak nggak? Gua bilang gak nanya dong. Nah, gua makan cuma mau Laksanakan tugas. ngerapihin teknis Iya. pengembalian ini, Rifan. Banyak, Bang. Anjir, kata gua. Ya udah. Perebutan nih. Gua dulu. Gua telepon Babe. Ini teknisnya gimana nih? Tahu-tahu gua disuruh ngatur orang Rifan. Langsung ngadepin orang banyak. Udah lu atur aja, Atur Le. aja. Babe emang kadang. Lu atur aja. Babe kadang-kadang. Lah iya. Ya akhirnya gue ambil keputusan. Oke. Antri berdasarkan nilai tiket. Yang 500 ke bawah duluan bawa barang, bawa bukti transfer. Bukti otentik. Kita data. Yang di bawah 1 juta, di atas 500, tulis duluan datanya di situ. Nanti tinggal antri. Nah, jadi nanti kita berikutnya udah ada data, udah ada ininya juga sama orangnya. Akhirnya 500, di bawah 500. Woi, mana bawah 500? Masih ada nggak? Nah, kan gitu. Masih tertib tuh ya. Oh, tertib. Habis. Nggak ada. Oke, sekarang di bawah 1 juta, di atas 500. Antri. Bayar. Udah kelihatan nggak ada, kita teriakin lagi. Woi, mana nih? Masih ada nggak? Kalau nggak nih, lanjut nih. Di atas 1 juta, kan gitu. Habis. 1 juta ke atas, di bawah 2 juta. Bayar. Habis.
3 juta ke bawah, di atas 2 juta. Habis. Lihat duit. Lihat duit udah. Gila. Gue lihat duit, lah kan duit mah. Ya. Gue nggak ngitung, nggak megang, nggak apa. Gue cuma ngontrol semua kudu rapi, kan gitu. Pas gue lihat duit lah, tinggal dikit. Sedangkan ini tinggal nilai yang gede-gede. Yang rada gede. Habis yang 3 juta, di bawah 3 juta, di atas 2 juta. Yang 5 juta ke bawah masih ada duit, nggak tahu berapa gua, pokoknya ada 2 ikat lagi makanya tuh. Di bawah 5, di atas 3 juta, di bawah 5 juta. Cuma kebayar sekitar 4 apa 5 orang. Duit habis. Yang lain rame, ya kan? Ya adalah sekitar 20-30 orang mah, gitu kan. Sampai viral duluan gua di hari itu, diobrak-abrik sama orang lah, kata gua, lu gua udah ngelaksanain tugas, tenang. Gua telepon Babe, video call bang, video call, gua mau ngomong sama Babe. Nah begitu kan, gua video call dulu, ngomong dah tuh. Gimana nih Be, udah besok, kalau nggak Minggu, kan itu Jumat tuh, masih ada Sabtu sama Minggu. Nah, udah rame segala macam perdebatan, banyak yang videoin, ya kan, gua yang megang HP lagi live, ada yang ngobrol Babe video itu viral semua, udah beres udah, duitnya udah kagak ada, balik gua. Pokoknya viral duluan gua di hari Jumat. Balik, ya kan. Gua kesel juga sama Babe, Lik. Wah, lu mah gila bang, kata gua. Lah gua dijadiin bemper, gua di sana gua gak tahu apa-apa, kata gua kan gitu. Udah cuma lu doang yang berani. Enak bener ngomong. Ya nggak apa-apa sih, gue bilang gitu. Yang penting gue beres, fokus sama. Nah ketika itu job desk gue di Preskap di hari H, sewa pedok. Lu jadi penasihat belum waktu saat itu? Belum. Kagak, bertemen. Ya, bertemen ya, bro. Ya. Gua ini bertemen sama Babe, bukan nggak ada jabatan apa-apa, bagi gue juga nggak penting saat itu. Nah, bagi gue juga nggak penting, gue bertemen sama dia dan kita bisa membantu lah di sini. Nah, job desk gua di brosur kan penyewaan pedok semua melalui gua. Udah di hari H itu. Nah, Sabtu Minggu gua nggak terlibat lagi di keuangan atau di tiketing atau ngomongin masalah tiket, kan gitu. Selesai gua. Nah, info dan yang gua saksikan langsung ketika orang nuker tiket, kan biasa dulu zaman kita lomba mah beli tiket tukernya hari Sabtu, ya kan? Ngambil tiketnya hari Sabtu sama hari Minggu. Itu banyak yang ngambil tiket, ya kan. Nah, ada beberapa orang secara langsung gua saksikan dia refund. Entah siapa yang ngasih kebijakan, ada yang ngasih refund, ada yang nggak dikasih, gua nggak ngerti. Oh, di Sabtunya itu. Sabtu dan Minggu. Yes. Gua saksikan juga tiketing itu ada yang ngasih refund di hari Sabtu, bahkan di hari Minggu. Itu mah gua saksiin sendiri ya. Nah, kebijakan itu gua nggak tahu ada yang ngasih refund sama enggak. Jadi itu gua saksiin sendiri, Sabtu sama Minggu itu ada refund. Tiketing atas izin siapa, yang pasti dia nge-refund ada, yaitu gua saksiin. Nah, uniknya Lik,
dia refund, dia beli tiket lagi di situ. Makanya nih ya, dari segi peserta mah mana ada gagalnya press cup. Buset, membludak. Jadi kan gini Bang, bos-bos ini kan ngandelin joki nih. Lu refund aja kali ini, bos yang satu. Mungkin dia beli tiket lagi buat bos yang lain kali. Ya aja ya. Ya itu pokoknya yang pasti gua nyaksiin sendiri ketika Sabtu dan Minggu ada yang refund, dapat duit, dia beli tiket lagi. Iya. Mungkin kan ada selisih atau bagaimana, gua nggak ngerti lah gitu kan. Biasa kalau tiket malah seru tuh. Tapi kenyataan secara peserta rame. Ijo 70, ijo main bareng 70, murai 70, main bareng lapangan sebelahnya 70, geok. Sangkar wajib nggak sih? Ada beberapa yang sangkar wajib. Masih seru lah ya. Nah, waduh itu seru. Nah, gua kan ngurusin masalah pedok pedagang. Beres urusan gua. Iyalah. Nggak ada yang beres walaupun gua diomelin mama. Ya tinggal nagih aja lu, mau gimana sih, saya udah duit aja. Lah, boro-boro tinggal nagih, Lik. Lah gua diomelin mama, gua ngapa dikasih di sini, Bang? Gua kedagangan gua kagak laku. Lah banyak tantangan nih, gua malah berantem sama mama gua di press cup. Nah, setelah itu beres kan gua anggap ya udah gua mantau. Setelah hujan baru mulai berasa gua Nggak beres nih. nggak beres. Kata gua, kok rame amat loh. Gua samperin kan. Ya gua cerita sama bagian yang hadiah lah. Iyalah duitnya nggak ada. Anjir, kata gua. Gua langsung samperin Bang. Itu jam berapa? Jam 4 lah. Setelah hujan. Kan hujan badai itu. Ya. Bisa asar. Jam 4, jam 5. Nah, antara itulah. Belum maghrib tapi udah berasa maghrib, itu udah gelap. Iya. Wah, serius lu? Iya. Emang Babe nggak ngasih? Ya logika aja kata dia. Kalau ngasih mah nggak mungkin kurang kan gitu. Gua samperin Babe. Babe ada di situ kan? Ya ada sama bininya. Ada. Bang, itu nggak ada duit buat hadiah. Udah tenang aja. Gila. Udah begitu doang jawabannya. Ku transfer ke rekeningmu. Transfer ke rekening gua. Ambil ATM. Gua ambil, suruh ngambil duit, ambil gua mah. Bentar, transfer ATM berapa juta? 10, Lik. Ya, ngambil duit cash. Ya mungkin transfernya bisa lebih, tapi ngambil kan cuma 10. Iya, ya ditransfer 10. Ya misalnya. Kalau Babe pakai platinum kan bisa transfer 100 tuh. Iya. Tapi ngambilnya kan 10 doang bisanya. Iya, ya transfer ke gua 10 sesuai yang bisa ambil cash. Enggak bisa. Ujuk-ujuk ngasih ATM lagi. Tuh ambil duit lagi. Udah ATM nggak tahu ATM siapa lagi dah. Tuh ambil duit lagi. Ada kali gua 5 kali bolak-balik nih. Makanya bentar-bentar bel gua. Si Jo sama si Jo yang gua bilang tukang megang produk BNR. Ya, tapi pada saat itu Pak Boy mencoba berdiri tegak dan bertanggung jawab sebetulnya ya. Oh iya, lah itu mah yang gua bahasa lu yang gua lihat. Nah, masalah kekurangan hadiah pada akhirnya kan ada datanya. Yang ditekan itu, ya kan? Ketika lu masuk, lu ambil piagam, minta ditulis. Dan ada datanya di panitia. Ya, akan diurus nantinya. Misalkan saat itu mungkin kurang.
Karena mulai rame, nambah rame, mulai chaos, mulai nggak chaos. kondusif, udah mulai Setelah gelap. maghrib, Ya udah mulai gelap, orang udah capek. udah capek. Setelah maghrib, gua nanya lagi nih, Bang, ini gimana ceritanya? Kata gua, kok bisa begini? Beneran ini kita kehabisan duit? Iya leh. Gua secara spontan sama Babe, gua pelukan, nangis gua berdua Iya. di samping pedok juri yang udah habis sessionnya, walaupun masih ada beberapa session di lapangan yang lain. Iya. Nah, aduh, kata gua, dalam hati gua, kenapa di akhir yang kita rencanakan press cup ini harus mulus, di akhirnya sampai ke begini. Itu yang gue seselin sebenarnya. Tapi gue nggak mau nyalain terlalu ekstrim, nyalahin Babe ketika itu, atau kalau gue nyalahin ekstrim mah berantem lah, lu mah manfaatin gue, bangsat lu. Ya, mungkin gue ngomong begitu kan gitu. Gue selama ini totalitas ngeberesin ini supaya terlaksana gitu kan, utang yang 2 tahun tertunda gitu kan, event yang 2 tahun tertunda gitu kan. Dalam pikiran gue cuma itu doang kan, ngeberesin ini tuntas. Di akhirnya kayak begini, gondoknya minta ampun gua, tapi gua nggak bisa ya, karena gua lihat situasi yang ada, gua pelukan nangis berdua di situ. Nah, ada lu merasa terenyuh ya? Terenyuh gua dengan keadaan, dengan suksesnya, dengan ramainya, di akhirnya kayak begini. Itu luar biasa. Sedih banget gua, kenapa harus begini. Udah tuh masih ribet tuh di ruangan. Iyalah, hadiah begini begitu ya gue juga ngelihat, mantau ya kan, ditenangin ya, walaupun banyak yang tetap ini kan, ya udah, semua data dan dijanjikan nanti dibayar ya. Data kita pegang, dipegang sama bagian itu kan, udah baliklah jalan kaki kita ke penginapan Duri. Di situ kita saling curhat dan saling nangis menyesali keadaan di situ ya kan. Ada Bang Boy sama istrinya. Udah tuh, Lik, mana kunci mobil? Baliklah, gua capek, gua bilang. Balik gua sama beberapa orang juri yang tinggal di kantor BNR. Balik, makan, ditelepon gua. Oke. Sama Imul. Iya. Bang, lu di mana? Lah ini gue lagi makan lah, ngajak makan anak-anak. Gue bilang masih ada nih, gue megang uang cash. Gue bilang gitu kan. Udah jauh, ya udah mau nyampe ini, deket rumah, markas. Gue bilang gitu kan. Itu anak-anak diangkut. Oh, gue dapet ceritanya begitu. Diangkut gimana? Itu ditahan sama polisi. Siapa aja? Diangkut kenapa waktu itu? Ada yang laporin kalau masa terjadi kekisruhan, versi gua nih ya, pertanyaan lu kenapa diangkut, versi gua dapat infonya, ada yang laporan bahwa event lomba burung hadiahnya nggak dibayar. Oh, cepet ya? Cepet. Itu infonya. Udah tuh. Bikinlah surat perjanjian. Dalam hal ini Babe
Nelpon temen alumni gua, UI. Gua kan pengacara nih. Pengacara. Babe juga UI tapi ekonomi. Ya. Gua ada satu grup. Ikatan Alumni UII Jogja untuk wilayah Bogor Raya. Nah, yang ada di situ pengacara yang ngetop, pengacaranya Habib Rizik sama Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota. Oh, iya. Nah, itu satu alumni sama gua. Wah, iya ya. Satu grup lah. Iya ya. Ya sebelumnya juga kita udah pernah ketemu. Iya ya. Sering ngobrol. Senior gua di Fakultas Hukum. Belakangan gua tahu Bang Ikhwan Tuan Kota yang nolongin dia malam itu juga dateng. Bang Ikhwan. Akhirnya besok siangnya udah keluar dengan syarat. Ini yang gua denger nih, gua nggak baca klausul perjanjiannya dengan kepolisian sama pihak yang melaporkan ya. Panjang tuh biasanya tuh. Intinya 7 kali 24 jam hadiah harus beres dengan melampirkan data penyelesaian hadiah, ya kan? Nah, 7 kali 24 jam kalau nggak beres lanjut proses hukum gitu bro. Tapi waktu itu nggak proses hukum kan, mereka pulang kan dan ditahan. Besokannya pulang. Iya besokannya semalam kan, satu malam aja. Ya sekarang gini logikanya, kalau gua nggak di luar gimana gua mau beresin? Maksudnya nggak ada kelanjutan hukum lagi kan? Oh nggak ada. Itu kan selesai. Itu dan itu juga gua bagian dari pelaku penyelesaian bro. Karena ketika di lapangan temen-temen di Bogor yang kenal sama gua sama temen-temen beberapa orang dari daerah lain yang hadiahnya nggak keluar, gua bilang udah pulang nanti gua tanggung jawab untuk meredam supaya nggak berlarut-larut. Sampai kapan kita di lapangan nih kan gitu. Iya, berarti tanggung jawab lu agak besar juga di situ ya. Salah satu orang yang terlibat dan saksi. Peran lu agak lumayan saat itu. Iya lumayan. Nah ketika itu benar didata tiap hari tuh hadiah. Datang lagi foto ini piagam jepret juara 5 kelas apa kan udah komplit tuh, dilihat data. Oh ya belum dikasih ya kan, belum keluar hadiahnya kan, ada data hadiah yang keluar sama yang belum kan. Transfer, minta nomor rekening, transfer, minta nomor rekening, transfer. Seingat gua udah seminggu itu beres bro. Beres. Mungkin ada 1-2 yang kelewat dari 1 minggu. Dari data yang ada ya, dari dengar apa namanya keadaan yang ada beres. Nah mungkin ada yang kelewat 1-2, gue kagak ngerti dah. Pokoknya selama 1 minggu itu intensif. Oh ini belum, minta nomor rekening bayar. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari ini, dari berbagai wilayah. Ya emang paling banyak Jabodetabek, itu udah jelas. Karena mah Akamsi ya kan, main ngapain jauh-jauh nih, ada event gede pak. Akamsi Kicomania pasti main di press kapan gitu. Paling banyak Jabodetabek. Udah, habis itu lapangan gua masih lanjut di ATS beberapa bulan, masih pakai BNR. Ya jenuh juga gua mikir. Pada akhirnya cuti gua. Dari situ cuti gua. Cuti dan sebetulnya cerita ini masih berlanjut. Kita akan bikin video lagi bersama Bang John Weaver, dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Dan pada akhirnya Bang John Weaver jadi salah satu pengurus di BNR yang sekarang labelnya penasehat. Yoi. Dan sekarang lagi digadang-gadang ingin membuat Presiden Cup kembali yang ke-7. Betul. Tahun depan?
Kalau itu gue belum tahu pasti, ya kemungkinan tahun depan. Kita bahas di video selanjutnya. Nah, BNR gimana? Salam satu hobi. satu hati satu hobi. BNR satu hati Satu hobi. satu hobi.